Ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan. Jawab, Pak Eko, saya dari ngarit sendiri. Sendiri full time. Bisa. Halo kawan TNG, bertemu kembali dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Nah, rekan-rekan TNG, Anda para peternak, kali ini saya mau berdiskusi tentang satu hal yang menarik sekali. Ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh kawan-kawan para peternak dan bahkan termasuk dalam diskusi-diskusi yang kami lakukan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, apakah beternak itu menguntungkan? Saya ulangi ya pertanyaannya. Apakah beternak itu menguntungkan? Nah, kenapa pertanyaan ini menjadi muncul? Menurut saya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajar. Kenapa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajar? Karena dari sekian banyak peternak atau para pemula yang beternak, jangan-jangan Anda salah satu diantaranya, pada saat Anda beternak, Anda merasakan mengalami bahwa ternyata sesudah sekian tahun, kok Anda merasa ini nggak untung, beternak itu tidak menguntungkan. Bukannya mendapatkan hasil dari peternakan Anda, yang terjadi adalah apa? Anda harus mengeluarkan uang dari kantong Anda untuk mensubsidi bisnis peternakan Anda. Sehingga wajarlah jika kemudian ada pertanyaan yang muncul, apakah beternak itu menguntungkan? Oke, sekarang di dalam video kali ini saya akan coba membahas lebih detail dan lebih komprehensif. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda pasti tahu, Anda pasti punya tetangga, Anda pasti jangan-jangan punya saudara yang beternak kambing atau domba kecil-kecilan. Menurut Anda, mereka untung nggak? Jawabannya sederhana. Pasti untung. Karena kalau tidak untung, bagaimana caranya kemudian selama berpuluh-puluh tahun mereka menggeluti sebagai peternak? Bener kan? Tetapi di sisi lain bisa saja kemudian Anda berkilah atau beralasan, oh iya, mereka untung karena apa? Karena hampir tidak ada biaya yang keluar. Biaya pakan mereka nggak keluar. Karena apa? Setiap hari mereka ngarit. Ngaritnya itu di mana? Di pematang, di kebun yang gratis mengambil. Atau meramban. Meramban dari mana? Kebun sendiri, kebun tetangga. Kilahan yang kedua adalah apa? Mereka untung karena apa? Biaya tenaga kerjanya rendah. Karena apa? Atau hampir nggak ada biaya tenaga kerja. Karena beternak itu sambilan. Jadi tidak ada biaya yang keluar. Tidak harus menggaji orang anak buah kandang. Kalaupun butuh tambahan tenaga kerja, bisa minta bantuan anaknya, orang tuanya, pasangannya. Jadi mereka menguntungkan. Nah, benar bahwa yang Anda bilang tadi benar. Pertanyaan saya tetap sama. Kenapa para peternak kecil itu untung di dalam beternak? Coba dipikir sekali lagi. Kenapa mereka untung di dalam beternak? Tadi Anda bilang mereka biaya-biayanya rendah sekali, kecil sekali. Exactly. Ya itu jawabannya. Bahwa para peternak kecil itu biayanya rendah. Biaya pakan yang biasanya menjadi komponen terbesar rendah sekali, hampir gratis atau bisa dibilang gratis. Biaya tenaga kerja juga gratis. Sehingga pada waktu mereka melakukan penjualan, hampir semuanya nih menjadi keuntungan. Kalaupun ada biaya, biasanya apa? Biaya membuat kandang. Tapi biasanya kalau para peternak kecil, petani-petani yang kemudian beternak, itu kandangnya juga sederhana. Kandang lemprak yang ada di dalam tanah, yang di atas tanah itu loh. Kemudian dengan menggunakan bambu, biayanya nggak banyak. Paling banyak mungkin 1 juta. Itu pun beli bambu, beli ikatnya, beli pakunya, baru kemudian mereka kerjakan sendiri. Artinya apa? Pertanyaannya sudah nggak relevan loh.
apakah beternak menguntungkan? Jawabannya adalah beternak menguntungkan di dalam konteks para peternak yang kecil tadi, yang biaya operasionalnya rendah, biaya investasinya rendah. Jelas ya jawabannya ya, di dalam konteks peternak kecil. Nah, sekarang Anda bilang, oh Pak Eko, saya kan beternaknya bukan beternak kecil, saya mau beternak yang profesional. Apa definisi peternak profesional? Saya mau binatang ternak saya itu lebih dari 50 ekor misalnya. Oke, nah sekarang kita baru mulai berhitung. Pada saat misalnya Anda berternak 50 ekor, pertanyaan saya yang pertama adalah, tadi sama, biaya pakan Anda dari mana? Kalau Anda jawab, Pak Eko saya dari ngarit sendiri, kalau ternak Anda di bawah 10, saya percaya jawaban Anda. Tapi pada saat ternak Anda lebih dari 20 dan hanya sambilan Anda bilang ngarit sendiri, saya bilang pasti itu omong kosong. Berapa sak yang harus Anda dapatkan kecuali Anda full time ya? Apalagi pada saat misalnya ternaknya 50 ekor. Apalagi pada saat ternaknya 100 ekor. Nah, baru muncul, Pak Eko saya mau beternak jumlahnya 100 ekor, tapi saya mau hire, saya mau memiliki 1 orang karyawan. Nah, baru kemudian kita muncul, beternak menguntungkan nggak? Cara menghitungnya adalah, apakah dari hasil ternak yang kita jual, apakah beternak itu nanti menjual daging, menjual cempe, dan lain sebagainya, bisa mengcover, menutupi pengeluaran kita untuk pakan dan untuk tenaga kerja. Kalau Anda tadi bilang bahwa untuk 100 ekor saya ngarit sendiri, nggak mungkin. Untuk 100 ekor saya kelola sendiri full time, bisa. Untuk 100 ekor saya sambil, sudah mulai susah. Untuk 100 ekor saya sambil dengan menggunakan pakan kering, mungkin masih bisa. Tapi pertanyaan kemudian muncul, pada saat Anda menggunakan pakan kering artinya apa? Anda membeli pakan, dan membeli pakan akan memunculkan biaya operasional yang besar. Belum pada saat kita memelihara 100 ekor, tentu aja butuh kandang yang lebih luas. Nah, artinya apa? Artinya kita harus memperhitungkan pada saat kita memelihara ternak dengan kapasitas tertentu, 100 ekor misalnya, kita harus pastikan bahwa biaya-biaya yang keluar itu bisa kita jaga serendah mungkin. Jadi kalau misalnya 100 ekor, saran saya gitu misalnya, saya sudah pernah menghitung finansial modelnya. Misalnya Anda beternak breeding domba misalnya 100 ekor. Pastikan kalau misalnya Anda kerjakan sendiri full time di situ, tetapi pakannya usahakan jangan beli. Kalaupun belinya sedikit, nggak banyak, karena pakan jadi biaya. Jadi yang dilakukan Anda apa? Harus bertanam pakan, memiliki bank pakan. Pada saat Anda memiliki bank pakan, misalnya dengan 100 ekor cukuplah dengan 5.000 meter persegi, Anda bisa swasembada pakan. Sewa, tanam sendiri, Anda sendiri yang mengerjakan. Tetapi kalau misalnya dengan 100 ekor, Anda hire orang, membayar ABK, hati-hati nih. Biaya untuk menggaji si ABK akan menjadi beban yang besar pada saat proses Anda di dalam beternak tidak serba kumal. Ingat serba kumal di dalam teknik breeding yang sukses, yang bagus dari TNG Farm itu tidak terjadi. Sangat mungkin sekali bahwa yang Anda lakukan itu akan malah jadi rugi. Jadi pertanyaan tadi, jawaban di dalam konteks untuk yang profesional yang lebih dari 20 ekor ke atas, apakah beternak itu menguntungkan? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Tergantung bagaimana kita sebagai peternak bisa mengelola biaya-biaya yang keluar. Apalagi kalau kemudian Anda
beternak aliran breeding di mana penghasilan itu cukup jauh, cukup panjang. Jadi kita harus kontrol biaya. Ingat, dua hal yang paling besar biaya yang keluar. Yang pertama adalah biaya pakan, yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Pada saat size di bawah 100 ekor, saya sarankan Anda kerjakan sendiri secara full time sehingga biaya tenaga kerjanya bisa dihemat. Anda tidak perlu menggaji diri sendiri di fase-fase awal, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tenaga kerja. Biaya pakan kita hasilkan dari bank pakan sendiri yang kita tanam, sehingga biayanya menjadi rendah. Nah, pada saat dengan skala 100 ekor Anda bisa mengelolanya dan kemudian untung. Untuk skala-skala di atasnya menurut saya akan lebih mudah. Namanya apa? Scale up. Tinggal dibesarkan, dilipatkan dengan lebih efisien dan tentu saja supaya. Nah, tetapi ingat, sama dengan saya adalah seorang konsultan. Saya memiliki perusahaan konsultan bisnis. Apakah perusahaan konsultan bisnis itu menguntungkan? Sama saja, ada perusahaan konsultan bisnis yang tidak menguntungkan, bangkrut dan mati. Ada perusahaan konsultan bisnis yang menguntungkan dan hidup. Artinya apa? Artinya bagaimana kita melakukan proses bisnis kita agar kemudian apa? Pendapatan lebih besar daripada pengeluaran sehingga kita bisa jadi untung. Jadi jawaban pertanyaan apakah beternak menguntungkan tergantung dari bagaimana Anda beternak. Setuju teman-teman? Atau tidak setuju? Atau punya input? Nah, kalau Anda punya input, punya masukan, pengen berdiskusi, silakan Anda tulis di komen di bawah ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share supaya kemudian di kemudian hari setiap minggu kita akan usahakan untuk rilis video. Anda bisa langsung mendapatkan notifikasi. Salam ngarit. Beternak menguntungkan jika dilakukan dengan cara benar. Sukses buat Anda.